Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsiti Rohimah. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi sedikit tentang isi kandungan surah Al-A'la ayat 14-19, Al-Qasas ayat 77, dan Ali Imran ayat 148 tentang kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya materialistik, hedonis, dan konsumtif. Baik teman-teman, boleh dilihat gambar yang saya tayangkan. Apa yang ada di benak kalian terkait dengan gambar tersebut? Ya, ada orang-orang yang berbelanja dengan melebihi kapasitas trolinya, kemudian paper bagnya juga. Apa itu gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif? Pasti kita sering mendengar ya kata materialistik, hedonis, dan konsumtif. Baik, gaya hidup adalah merupakan salah satu ukuran seseorang itu termasuk golongan orang yang taat aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya. Orang yang taat aturan Allah, maka ia tawadu, rendah hati, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya. Ia malu kepada sesama manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menunjukkan keangkuhannya, kesombongan, dan hanya mementingkan diri sendirinya. Itu ya, pengertian dari gaya hidup. Adapun gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif adalah beberapa contoh sikap jauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semacam ini tidak peduli lagi kepada sesamanya, apalagi kepada Tuhannya. Nah, sedangkan materialistik itu sebutan untuk orang-orang yang bergantung kepada materi. Materi di sini bisa dikatakan dengan uang ya. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama, tanpa memperdulikan halal ataupun haram. Nah itu ya, jadi manusia-manusia materialis ini adalah manusia yang hanya memikirkan uang, kekayaan, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Jadi dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekayaan. Dia tidak peduli baik itu halal ataupun haram, bagaimanapun caranya dia akan lakukan untuk mendapatkan kekayaan tersebut atau jabatan tersebut. Baik, berikutnya adalah hedonis. Hedonis atau hedon ini adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara, yang penting merasa bahagia. Ia tidak mempedulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan dunianya. Jadi, orang-orang hedon ini atau yang hedonis ini adalah orang-orang yang hanya mencintai duniawi, hanya memikirkan duniawi saja, kesenangan duniawinya saja, tanpa memikirkan kesenangan di akhiratnya nanti. Nah, berikutnya adalah konsumtif. Nah, gaya hidup hedonis ini dapat menimbulkan gaya hidup yang konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, berbelanja sesuatu secara berlebihan, secara boros, tanpa terencana, yang penting dirinya merasa senang dan bahagia. Orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang lapar mata, lihat ini mau, lihat itu mau, beli ini, beli itu, padahal dia belum tahu kebutuhannya untuk apa. Yang penting dia suka menghambur-hamburkan uang. Baik, ada akibatnya ternyata menjalani gaya hidup yang seperti itu, di mana gaya hidup yang materialistik, hedonis, dan konsumtif ini bisa menyebabkan atau mengakibatkan seseorang menjadi pencuri, menjadi penipu, menjadi pengemis, menjadi koruptor, atau berhutang, dan akhirnya dia akan ditempatkan di neraka hutomah. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Humazah ayat 1-9 yang artinya,
Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, ini akibat bagi orang yang terus menghitung-hitung hartanya, dan dia berpikir bahwa di akhirat nanti hartanya akan dibawa ke akhirat, dan hartanya ini akan menyelamatkannya di akhirat. Nah, padahal tidak. Justru sebaliknya, orang yang terus mengagung-agungkan harta atau materi, dia akan celaka di akhirat nanti dan akan ditempatkan di neraka hutomah, yaitu apinya sangat menyala-nyala yang membakarnya sampai ke hati. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, adapun sekarang isi kandungan dari surah Al-A'la, surah ke-87, yaitu ayat ke-14 sampai 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ini ya. Adapun isi kandungan dari Quran surah Al-A'la ayat 14-19 ini, yang pertama, tentang orang yang beriman itu selalu mengingat Allah dengan mengerjakan sholat atau mengerjakan ibadah yang lainnya, yang selalu ingat kepada Allah gitu. Oke, yang kedua, yaitu orang yang beriman akan menyikapi dunia ini adalah ujian atas keimanannya. Jadi, bagi orang yang beriman, kalau dia diberikan harta, diberikan kekuasaan, diberikan jabatan atau materi yang berlimpah, dia itu merasa bahwa kekayaan tersebut atau materi tersebut adalah ujian bagi dirinya, bukan anugerah gitu ya. Nah, karena semuanya adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan juga akan dihisab ya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Sesungguhnya kesenangan akhirat adalah kekal abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Jadi orang-orang kafir atau di luar Islam, mereka lebih mementingkan kepentingan dunianya saja tanpa memikirkan akhirat, karena sebagian besar orang-orang yang di luar Islam itu tidak percaya akan kehidupan di akhirat kelak. Jadi mereka hanya menjalankan kehidupan di dunia dan menikmati dunia begitu. Berikutnya ada Al-Quran surah Al-Qasas surah ke-28, yaitu ayat ke-77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang kamu telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi, isi kandungan dari surah Al-Qasas ayat 77 ini, yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman menggunakan anugerah dari Allah ini untuk kebahagiaan di akhirat. Jika mendapat rezeki, berdermalah untuk infak dan sedekah, membantu fakir miskin dan duafa, dan amal soleh yang lainnya. Jadi orang yang beriman ini ketika dia mendapatkan kenikmatan di dunia seperti materi, uang, jabatan, kedudukan, dia memanfaatkannya untuk bekal di akhirat nanti, yaitu dengan
mendermakan atau memberikan rezekinya untuk infak dan sedekah dan amal soleh lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu bekerja sesuai ketentuan dan terima gaji sesuai ketentuan. Jangan ambil hak kita dengan cara-cara yang tidak halal atau korupsi tadi. Selanjutnya isi kandungan yang ketiga yaitu hendaknya mencukupkan kebutuhan sandang atau pakaian, pangan, makanan, dan papan atau tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya secara tidak berlebihan. Sebab berlaku boros itu atau berlebihan adalah perilaku setan. Nah, ini termasuk ke dalam orang-orang yang hedon atau konsumtif. Nah, jadi orang beriman tidak boleh hedon atau konsumtif dari isi kandungan surat Al-Qasas ayat 77 ini. Baik, berikutnya ada Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 148 yang artinya, maka Allah memberikan mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 148 ini yaitu orang-orang yang ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Bersabar dan bersyukur dapat membentengi diri dari perilaku materialistik, hedonis, dan konsumtif. Orang yang beriman tidak memiliki tujuan hidup yang lain kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 148. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman cantumkan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab. Baik, berikutnya ada cara menghindari gaya hidup yang materialistik, hedonis, dan konsumtif. Yang pertama, memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu bersyukur atas rezeki yang didapatkan. Yang ketiga, makan dan minum yang halalan thayyiban atau yang halal dan baik, yang menyehatkan. Dan yang keempat, bersedekah dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan secukupnya, tidak berlebihan, tidak boros, tidak hedon, tidak konsumtif. Yang keenam, tidak sombong. Yang ketujuh, harus memiliki sifat qanaah atas rezeki dari Allah, di mana sifat qanaah ini adalah merasa cukup atas apa yang diberikan Allah atau yang dianugerahkan Allah kepada kita. Itu cara menghindari gaya hidup konsumtif berdasarkan 3 surat yang tadi. Berikutnya ada manfaat menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Yang pertama yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah sangat menyayangi orang-orang yang bersifat qanaah dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. Yang ketiga, tubuh menjadi sehat karena makanan halal dan baik. Yang keempat, amal ibadah diterima Allah insya Allah. Yang kelima, Allah mengampuni dosa dan dijauhkan dari neraka hutamah yang tadi. Dan yang keenam, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Dan yang terakhir yaitu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.